Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagus banget ya suaranya ibu-ibu ya. Keren banget. Melin, terima kasih ya hari ini udah mau gabung lagi sama kita, nyanyi bareng lagi. Boleh diceritain nggak tadi itu judul lagunya apa tuh? Judul lagunya Mendapat Surganya. Mendapat Surganya. Itu tentang apa sih message dari lagu yang barusan kamu nyanyi? Kita harus sholat 5 waktu, harus melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oke, tapi kamu sendiri sholat 5 waktu nggak? Iya. Udah ya, alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi buat Melin. Makasih.
kasih banyak ya adikku yang cantik. Iya Kak, sama-sama. Thank you. Ya udah kamu istirahat dulu, nanti nyanyi lagi ya. Oke Kak. Thank you Melin. Assalamualaikum. Salam. Mantap. Saya mau menyapa dulu nih untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu teman-teman yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada dan juga selamat sore. Ini ada ibu-ibu dari Jamaah Muslimat NU Tapos Depok. Boleh tepuk tangannya Ibu? Mantap. Ramai banget ya hari ini, alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama saya Bella Fauzi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, seperti biasa nih, selama 1 jam ke depan, kami semua, saya akan menemani Anda sampai tiba waktunya berbuka puasa nanti. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin memperkenalkan para sponsor kita dulu. Ini yang pertama-tama ada dari wardrobe yang saya kenakan, imut-imut ya. Ini wardrobe by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel. Selain itu, ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel dan juga Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pastinya Geprek Bensu, harga hemat rasa lezat. Itu dia tadi sponsor kita yang keren-keren. Nah, ibu-ibu dan teman-teman semua pemirsa, tema kita hari ini adalah wanita penghuni surga. Untuk tahu lebih jauh lagi, apa sih sebenarnya yang masuk kategori wanita penghuni surga itu? Saya mau membahasnya bersama sahabat saya. Ini ada Ibu Ustazah Siti Muflihah. Kita undang sama-sama di studio. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, sehat. Ih, makin cantiknya mendekati Lebaran nih. Juga makin cantik. Iya, silakan Ibu. Silakan. Aku duduk di sini nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh. Apa di sini aja deh biar deket deh. Oke. Nah, oh nggak boleh ya? Oh ya udah, saya di sini aja deh. Tadi saya pengen deket, cuman kayaknya di kamera nggak bagus gitu Bu. Sip. Jadi kan hari ini temanya adalah wanita penghuni surga ya Ibu ya. Sebenarnya kalau misalnya di dalam Islam itu sendiri, apa sih yang masuk kategori wanita penghuni surga itu? Iya. Terima kasih Mbak Bella waktunya. Pemirsa yang di rumah maupun di studio ini cantik semuanya, hijau-hijau dari mana ini? Dari Depok ya Bu ya? Dari Depok. Iya, wanita penghuni surga. Al-Quran memang satu-satunya pedoman hidup kita. Tidak ada satupun masalah di dunia ini yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Termasuk ciri-ciri wanita penduduk di surga. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108 Allah berfirman, Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Itu kata Allah, sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan yang senang melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah sediakan surga Firdaus baginya. Mereka masuk ke dalamnya kekal dan tidak akan mau berpindah-pindah tempat. Ini konteksnya secara umum. Tetapi merujuk lagi secara detail bahwa di Al-Qur'an semua manusia mau baik laki-laki maupun perempuan Allah sediakan sama, tidak ada perbedaannya. Kalau dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara detail ciri-ciri wanita penduduk surga itu yang bagaimana. Maka dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan bagaimana wanita yang diharapkan oleh Allah bisa masuk surga dengan mudah tentunya, tapi harus melewati masa-masa ujian yang sangat berat. Maka Rasulullah bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha. Apabila seorang wanita itu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka kata Rasulullah disediakan para wanita tersebut masuk pintu dari pintu-pintu yang mana saja Allah berikan. Jadi pintu mana saja dalam surga itu kita mengenal 8 pintu. Maka di antara pintu itu ada yang bernama pintu Ar-Royan yang diberikan khusus untuk mereka yang ahli puasa seperti kita. Ya, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan ketika Rasulullah mengatakan bahwa memang masuk surga itu sebenarnya mudah bagi mereka yang benar-benar mempelajari ilmu agama, karena memang surganya Allah itu terbentang luas ya, surganya Allah terbentang luas. Kalau dalam Al-Quran dinyatakan surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah yang mana Allah punya surga, dan surga Allah itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin.
Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa. Berarti wanita yang benar-benar ingin masuk surga berarti harus menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita jelaskan takwa itu sendiri apa sehingga kita bisa masukin dalam surga itu dengan penuh kenikmatan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kita harus masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Kelompok itu orang-orang yang sendiri. bertakwa. Mantap. Kita akan bahas lebih jauh Ibu mengenai tema kita hari ini, tapi udah diingetin saya harus break dulu gitu. Nggak apa-apa ya, kita lanjut lagi habis ini ya Bu Siti ya. Terima kasih loh. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Semarakan suasana Hari Raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama, Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Ada sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana ni. action, Di mana sekarang? Aku dah solek budak ni. Cepat pula kau datang. Lepaskan! Penibau. hingga horor. Ikhlaskan awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu dah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Melihat kehidupan kaum muslim Indonesia yang menjadi minoritas di negeri orang. Seperti apakah persaudaraan mereka? Bagaimana hubungan mereka dengan komunitas muslim di sana? Saksikan liputan menarik ini dalam Muslim di Rantau. Acara ini dipersembahkan oleh Kita kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Saya senang deh hari ini suara Ibu Wis semangat banget, saya jadi ikutan semangat juga deh jadinya. Ini masih dengan tema kita hari ini ya Ibu-Ibu mengenai wanita penghuni surga. Saya sih berharapnya semoga semua yang ada di sini wanita-wanita penghuni surga, semuanya calon wanita penghuni surga. Amin. Nah, aku pengen lanjut lagi nih obrolan aku sama Bu Siti dari melanjutkan obrolan yang sebelumnya. Jadi Ibu bilang katanya ciri-ciri wanita yang calon penghuni surga itu adalah mereka yang bertakwa. Nah, takwa di sini bisa dijelaskan lebih jauh lagi nggak? Seperti apa sih yang masuk dalam kategori takwa itu? Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, takwa itu cirinya 4. At-taqwa yal arba. Wanita yang takwa itu yang bagaimana? Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Wanita yang takwa adalah wanita yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, takutnya kita kepada Allah, posisi kita apa ini? Kalau posisi kita sebagai istri, berarti takutnya kepada Allah adalah menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita. Nah, kita sebagai seorang ibu, maka bagaimana caranya bisa menjadikan taat kita kepada Allah, mulai rasa takut kepada Allah kita menjadi seorang ibu, berarti harus menjadi seorang ibu yang kasih sayangnya luar biasa kepada anak-anak kita. Dan takwa al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang luar biasa ini tentunya seorang wanita yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Amin. Tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, semua menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjalankan ikhlas karena Allah, pasti dia termasuk ciri orang-orang yang menjadi dambaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa itu adalah wal amalu bitanzili. Ciri wanita takwa itu wal amalu bitanzili, apa? Mengamalkan semua isi Quran. Dalam Al-Qur'an itu kan isinya ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Semua perintah Allah kita laksanakan.
ibadah semuanya kita lakukan, ada akhlak kita juga bagus, karena kata Rasulullah, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu kepingin masuk surga dengan penuh keselamatan, karena nanti di surga itu kan nggak ada nenek-nenek ya, maaf yang nenek-nenek ini di surga nggak ada nenek-nenek, maaf, karena ketika Ummu Salamah bertandang kepada Rasulullah kan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya seorang nenek ini kepada Tuhanmu supaya saya masuk surga. Kata Rasulullah, nenek nggak akan bakal masuk surga seorang nenek-nenek. Langsung nenek-nenek itu pulang nangis. Nangis kan? Ya, pulang nangis. Kemudian setelah nangis, kemudian Aisyah bertanya pada Rasulullah, kenapa itu nenek nangis? Maka kata Rasulullah, maksud saya di surga nggak ada nenek-nenek. Walaupun yang meninggal itu nenek-nenek, ketika nenek itu taat kepada Allah, di surga itu faja'alnakum abkaro, semua dijadikan oleh Allah perawan dan gadis. Antara usia 25 sampai 30 tahun kita di surga nanti. Jadi nggak akan keriput. Di surga nggak ada ingus, nggak ada kotoran. Jadi nggak ada yang gendut, semuanya ramping kayak biola. Ya, itu kenikmatan di surga luar biasa. Gitu ya, jadi itulah nikmatnya surga. Makanya harus dikejar ya, harus direbut dengan ketaatan pada Allah. Wal amalu bitanzili, mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an. Mau nggak mau harus diamalkan. Enak nggak enak harus diamalkan. Yang ketiga ciri takwa adalah al-istiqdadu liyaumir rohil. Takwa itu senantiasa mempersiapkan bekal untuk mati. Semuanya harus dikaitkan ridho karena Allah. Pekerjaan apapun, peran sosial ibu apapun, itu harus niatkan karena Allah. Itu termasuk mencari bekal. Mencari bekal karena Allah yaitu ikhlas. Karena contoh sebagai ibu rumah tangga, kalau ibu rumah tangga nggak ngomel, pasti penduduk surga. Dikasih THR sedikit, barokallah. THR-nya gede, barokallah. Kasih THR sama suami ini mama THR 100 juta, bagaimana jawabnya? Ibu, amin. Barokallah ya, 100 juta. THR-nya nggak dapat barokallah. Jadi ikhlas. Jadi al-istiqdatu liyaumir rohil itu mempersiapkan bekal mati. Apa bekal mati? Ya senantiasa mengajar akhirat. Kalau mengejar akhirat berarti mengejar ridho Allah. Bagaimana Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi hidup ini akan senantiasa indah dan santai, senantiasa nggak akan kena masalah apapun kalau kita senantiasa takwa ya, nggak akan stres kan otomatis, karena nanti akan datang rezeki yang tidak kita sangka-sangka kalau kita takwa. Walaupun suami nggak dapat THR, tahu-tahu ada tetangga kita ngasih duit. Barakallah. Barakallah. Allah itu lalu. Yang terakhir ya takwa di situ selain al-istiqdadu liyaumir rohil. Orang yang takwa mempersiapkan kalau mati, yaitu orang yang takwa itu senantiasa menancapkan keimanan yang kuat dalam dirinya, istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah. Setelah istiqomah, semua dijalankan karena Allah, pasti kita penduduk surga. Dan di surga itulah benar-benar kenikmatan yang abadi, negeri yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Dan di sana itu nggak ada nenek-nenek ya, semuanya menjadi perawan, kulitnya halus, matanya indah, wa hurun ainun. Dan di sana kita disediakan bidadari-bidadari yang matanya luar biasa indah. Ya itu untuk orang laki. Kalau orang perempuan, bidadarinya siapa? Ya kita, karena wanita soleha itu wanita yang di dunia yang soleha itu kata Rasul lebih utama daripada bidadari-bidadari di surga. Jadi ratunya bidadari di surga adalah wanita yang hidup di dunia dalam keadaan soleha. Mantap, luar biasa. Keren Bu penjelasannya Bu Siti. Nah Bu Siti, sekarang saya ingin memberi kesempatan untuk ibu-ibu yang hari ini datang di studio untuk bertanya kepada Bu Siti, boleh ya? Oke, sudah ada yang mau bertanya Ibu, silakan, namanya siapa? Disebutin namanya siapa, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Warni dari Muslimat Tapos Depok, yang Muslimat NU Tapos Depok. Ada yang saya tanyakan pada Ustazah. Kiat-kiat apakah bagi seorang wanita untuk mendapatkan surga dari Allah SWT? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu langsung dijawab. Langsung saja. Kiat-kiatnya wanita supaya masuk surga. Tadi ciri penduduk surga adalah memiliki predikat, memiliki pakaian takwa. Berarti wanita supaya bisa membentuk takwa, mau nggak mau harus mempelajari ilmu agama. Mau nggak mau. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa sabar kalau nggak ngerti agama? Bagaimana mungkin wanita bisa mensyukuri nikmat Allah kalau nggak ngerti agama? Bagaimana mungkin wanita ini bisa senantiasa tidak berkeluh kesah kalau nggak ngerti agama? Ya, termasuk zaman sekarang ini banyak kan wanita-wanita yang majangkan kecantikannya di media sosial. Nah itu kan karena salah satunya tidak ngerti agama, dia pamer, dia ria, memamerkan kecantikannya supaya di-like oleh orang laki-laki yang lain sehingga luar biasa. Nah seperti itu karena dia tidak ngerti ilmu agama. Jadi supaya menjadi takwa, yang mana takwa adalah cermin penduduk surga terutama wanita, maka syaratnya atau kiatnya wajib mencari ilmu agama.
Yang kedua, setelah mencari ilmu agama, wajib mempunyai teman yang soleh atau soleha. Karena teman akan memberikan pengaruh negatif atau positif. Ketika teman kita ini soleha, pasti ibu akan menjadi soleha. Walaupun nama teman ibu nggak soleha, Bu, nama teman saya Jainabun, nggak apa-apa, yang penting nggak apa-apa. Yang penting soleha. Sifatnya soleha ya, sifatnya Bu. soleha Iya, seperti betul. itu. Jangan nanti nyari nama yang soleha. Iya, jadi nama temannya Jainabun yang soleha. Iya, betul. Ibu seru banget nih obrolannya, tapi saya udah dikasih tahu kita harus break dulu, Bu. Nggak apa-apa ya ibu-ibu ya, kita akan lanjut lagi obrolannya setelah jeda yang satu ini. Karena setelah ini, selain melanjutkan obrolan yang tadi, saya mau mengajak Anda semua untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Semarakan suasana Hari Raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Saya dah sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana. Action. Sekarang. Bila aku nak soleh budak ni, cepat pula kau datang. Lepaskan. Penipu. Hingga horor. Saya ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu dah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jak TV yang budiman, selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Semoga pemirsa Jak TV dan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa dan berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Kita kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu, teman-teman saya yang ada di studio, sekarang ini saya mau mengajak Anda semua ke Hong Kong nih kali ini untuk melihat seperti apa sih kehidupan Islami di sana bersama Abinaya Tour and Travel. Ini dia tayangannya. Selamat menyaksikan. Pemirsa, Hong Kong memang bukan negara Islam dan keberadaan Islam di negara ini pun termasuk minoritas. Namun hal ini bukan berarti Islam tidak berkembang di negara dengan julukan Pearl of the Orient ini. Salah satu cikal bakal dan jejak perkembangan Islam di Hong Kong bisa kamu lihat kala mengunjungi Masjid Kowloon dan Islamic Center yang terletak di distrik Tsim Sha Tsui. Masjid Kowloon termasuk salah satu masjid yang tertua di Hong Kong. Keberadaan masjid ini bermula dari datangnya tentara dari negara Timur Tengah seperti Pakistan dan Bangladesh yang notabene beragama Islam ke negara ini. Mereka kemudian bermukim dan akhirnya menunaikan ibadah di area ini. Kemudian muncullah Masjid Kowloon dengan ukuran yang kecil. Namun di tahun 1974 mulai dilakukan renovasi dan perluasan yang selesai di tahun 1984.
Kemudian di sekitar tahun 2005 hingga 2006, kembali dilakukan renovasi di bagian interior masjid dengan menambah kantor, perpustakaan, dan perluasan sayap kanan dan kiri masjid sehingga bisa menampung 100 hingga 150 jemaah saat sholat. Dibarengi dengan makin meluasnya masjid, kegiatan Islam berikut dengan komunitasnya makin berkembang. Kegiatan seperti melakukan seminar, kajian, atau perkuliahan singkat tentang Islam sering digelar. Warga asli Hong Kong pun makin terbuka dengan agama Islam. Masjid Jamiah adalah masjid pertama di Hong Kong yang dibangun pada tahun 1840-an dan diperluas pada 1915. Masjid Jamiah ditetapkan sebagai grade 1 dari daftar bangunan bersejarah oleh pemerintah Hong Kong. Seperti masjid pada umumnya, kegiatan sholat 5 waktu rutin diadakan di sini, serta sholat tarawih saat bulan Ramadan. Tak hanya itu, Masjid Jamiah juga menyediakan sahur bagi umat muslim selama bulan puasa. Masjid Ammar. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Wan Chai karena lokasinya. Dimiliki oleh Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong yang memberikan sertifikat halal untuk restoran yang sesuai kriteria dan operasionalnya dijalankan oleh Islamic Union of Hong Kong. Di area masjid kita bisa menemukan dimsum halal yang terkenal di Hong Kong. Terdapat pula beberapa fasilitas untuk umat muslim di masjid ini, termasuk perpustakaan dan taman kanak-kanak Islam. Masjid Chai Wan. Masjid ini dibuka pertama kali di tahun 1963 dan ditetapkan sebagai masjid kelima di Hong Kong. Awalnya masjid ini didirikan untuk sholat jenazah yang dikuburkan di area makam sekitar Cape Collinson. Seiring berkembangnya populasi umat muslim di Hong Kong, kegiatan Islami semakin banyak diadakan di masjid ini, termasuk madrasah untuk anak-anak belajar Al-Quran. Masjid ini berlokasi di area yang sunyi dan dikelilingi oleh pemandangan hijau nan asri. Masjid Stanley. Masjid ini pertama kali dibuka pada tahun 1981 untuk tempat beribadah Muslim India di Hong Kong. Masjid Stanley sangat nyaman untuk beribadah khusyuk karena pengunjung tidak diizinkan berjalan-jalan di area sekitar. Masjid Stanley juga mempunyai aturan khusus yang mengharuskan pengunjung mengajukan permohonan sebelum melakukan kunjungan. Iya, itu dia tadi tayangan Halal Travel bersama Abinaya. Jadi bagi Anda nih yang sudah berniat pengen umroh, pengen naik haji, sekaligus pengen menjelajahi luar negeri, tapi pengen yang bernuansa Islami, jadi bisa langsung aja untuk menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Tapi kenapa sih harus Abinaya? Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Gitu. Iya, ini nampaknya nggak kerasa ya waktu ya kita setelah menonton tayangan tadi harus break lagi ibu-ibu. Nggak apa-apa ya, nggak kerasa ini memang waktunya cepat sekali. Tapi kita akan kembali lagi setelah ini. Kita akan mengadakan kuis geprek bensu bagi berkah. Siapa yang mau hadiah? Pasti banyak ya. Ya udah, kalau gitu kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Semarakan suasana Hari Raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apa dah saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Dah sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana. Action. Sekarang. Bila aku dah solek budak ni.
Lepaskan! Penipu! hingga horor. Ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu lah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di JAK TV. Ya pemirsa, masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Saya seneng deh ngeliat ibu-ibu di sini mukanya ini apa selalu penuh senyum, selalu penuh dengan keceriaan. Berarti udah siap ya buat ikutan kuis ya Ibu ya. Oke, karena setelah ini mau ada yang membawakan kuis geprek bensu bagi berkah. Udah ada sahabat saya yang bersiap-siap nih, ada Sarwenda bersama Yayam. Mereka siap bagi-bagi hadiah buat kita ya. Udah langsung aja yuk sama-sama kita lihat. Ini dia kuis geprek bensu bagi berkah. Silakan Sarwenda. Geprek bensu aja. Oke, terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Ketemu lagi bersama aku Sarwenda dan Yayam di sini yang akan menemani kalian semua. Dan yang pastinya ini sudah menjelang udah mau lebaran ya. Bagus banget kalau misal kalian ikut kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat. Ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget. Jadi kebetulan banget udah mau lebaran. Bagus banget untuk ikutan kuis. Jadi tambahan THR buat kalian beli barang buat baju lebaran, sepatu. Ya nggak? Yayam udah ikutan kuisnya belum? Udah kayaknya. Nah, cara ikutan kuisnya gampang banget. Pertama-tama kalian harus follow account Instagram @geprekbensu dan @jaktv_official. Lalu foto keseruan kalian berbuka ataupun sahur yang pastinya harus menggunakan geprek bensu. Lalu mention ke @geprekbensu dan @jaktv_official. Jangan lupa disertakan hashtag geprekbensu_jaktv. Nah, foto yang paling seru, paling kece, paling keren akan mendapatkan hadiah dari geprek bensu. Dan jangan lupa yang pastinya pajak ditanggung pemenang. Ingat, harus bayar pajak, ya nggak? Iya dong. Nah, caranya gampang banget kan? Narsis foto-foto bersama keluarga ataupun teman, mention, terus siapa tahu kalian dapat hadiah. Nah, buat kalian nih yang misalnya suka dengan makanan manis seperti puding, di geprek bensu ada puding mangga dan harganya hanya Rp5.000 dan rasa mangganya enak banget. Dan kalau misalnya kalian yang suka nugget, kebetulan ada bensu nugget harganya Rp10.000, tinggal pakai nasi, enak, kenyang gitu. Kalau misalnya kalian yang suka pedas nih, sekarang di geprek bensu ada loh level 15. Pedasnya kayak gimana tuh, ya kan? Jangan lupa, pokoknya langsung pesan di geprek bensu. Nah, terima kasih buat para pemirsa yang udah ikutan gabung kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di geprek bensu asli baru Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Oke, sekian dulu dari aku dan Yayam. Silahkan Bella. Hanya di geprek bensu aja. Yeay, terima kasih banyak Sarwenda dan juga Yayam. Itu dia ya tadi kuis geprek bensu bagi berkah. Nah, sekarang nih sebelum break, Bella masih punya waktu sedikit untuk ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu Siti mengenai wanita penghuni surga. Tadi kan kita sudah ini ya ada yang bertanya juga mengenai ciri-ciri wanita penghuni surga itu, Bu. Tapi pernah nggak sih ada yang menjelaskan ketika di surga nanti siapakah yang akan menjadi pasangan dari wanita-wanita solehah penghuni surga? Rasulullah SAW, wanita-wanita soleha yang menjadi penduduk surga nanti akan berpasangan dengan suami-suami yang soleh juga. Jadi suami yang tercinta, suami kita di dunia ketika soleh dan dia seorang yang beriman tentunya akan digabungkan atau dipertemukan oleh Allah dalam surganya nanti. Kata Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 40, man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun ulaika yadkhulul jannata yurzaquna fiha bighairi hisab.
Allah berfirman bahwa siapa saja yang melaksanakan amal kebaikan, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Allah sediakan surga, mereka masuk ke dalamnya dan mereka akan diberikan rizki tanpa batas, kenikmatan yang luar biasa. Jadi mereka akan berpasangan dengan suami-suami mereka ketika mereka di dunia sudah menikah. Ketika mereka sudah menikah, maka mereka akan masuk surga, karena dalam salah satu ayat juga dikatakan, surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah kamu dan keluarga kamu dari api neraka, otomatis akan bisa berkumpul lagi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana wanita-wanita yang pada saat di dalam kehidupan dunia itu belum diberikan oleh Allah kesempatan jodoh, misalnya seorang gadis belum menikah kemudian meninggal dunia, atau seorang perjaga sebelum menikah dia meninggal dunia, atau memang belum diberikan oleh Allah jodoh kemudian diambil nyawanya oleh Allah, maka tetap Allah akan sediakan pasangan-pasangan di surga yang soleh. Tentunya tadi harus melewati semua ujian-ujian yang Allah berikan pada kita selama di dunia. Kan Allah berikan kehidupan dunia itu kamu bebas melakukan apa saja, tetapi nanti akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir ketika kita nanti meninggal dunia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka wanita soleha tadi seperti bidadari, dan wanita yang soleha itu lebih utama daripada bidadari surga. Jadi wanita soleha itu adalah ratunya bidadari dalam surga, dan mereka akan dipasangkan oleh Allah dengan seorang laki-laki yang soleh juga. Dan faja'alnakum abkara, wanita tadi dalam keadaan perawan terus, walaupun kita berkumpul dengan suami kita nggak akan merasakan lelah, nggak akan merasakan capek, dan kita tidak akan pernah tua, abadi, kekal selama-lamanya, berumur sekitar 30 bahkan sampai 35 tahun. Seperti itu, luar biasa nikmatnya di surga ya, indah banget. Karena memang di surga itu Allah berikan balasannya kepada orang yang bertakwa tadi. Makanya jangan khawatir akan dipasangkan oleh Allah seperti dunia ini, cuma keadaannya lebih kekal, lebih abadi. Karena kan kata Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsinya, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang beriman, yang soleh ya, yang beriman, yaitu suatu tempat kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa dengar oleh telinga, dan tidak terbesit di hati. Jadi gambaran surga itu tidak bisa dibayangkan dengan mata kita saat ini, luar biasa, tidak karena bisa. Belum pernah kesana juga. Belum kesana juga. Yang penting kita mengimaninya, kita mempercayai setiap kita melakukan kebaikan, setiap kita melakukan amal soleh. Tadi kata Rasulullah, kita afsus salam, wa atimut to'am, wasilu arham, kita menyapa orang yang kita kenal atau kita tidak kenal, senang senyum, seperti itu, memberi makan orang yang lapar, menjalin hubungan silaturahmi yang sudah putus, udah jaminannya surga. Ketika kita masuk surga, Allah akan pasangkan kepada oleh Allah untuk kita pasangan-pasangan yang soleh, yang luar biasa. Baik, mantap. Terima kasih Bu untuk penjelasannya, keren banget. Bu, ini kan itu dia tadi salah satu ciri-ciri penghuni surga, tadi udah dipaparin. Nah, saya tahu lagi nih, kalau misalnya mau masuk surga, ngasih orang buka puasa, Bu. Kebetulan itu luar biasa. Iya, betul. Kebetulan sebentar lagi kan udah mau azan maghrib. Geprek ya, geprek betul, iya. Nah, sebentar lagi kita udah harus menantikan azan maghrib, pemirsa. Jadi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Berkah Ramadan, semua mencari berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, Geprek Bensu saus opor ayam, Bensu Nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Gimana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Semarakan suasana Hari Raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apakah saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Ada sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana. Action. Pasal di mana sekarang? Bila aku dah solid budak ni. Cepat pula kau datang. Lepaskan. Penipu. Hingga horor. Saya ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu dah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Di negeri Paman Sam,
mereka tetap menjalani ibadah. Menjadi minoritas di sana, pasti banyak suka dukanya. We have to give back to the country and make sure we can secure that. And this should be our proud being Muslim living in America. Bagaimana kaum Muslim di Amerika menyikapinya? Saksikan liputannya yang menarik ini. VOA Pop News edisi Ramadan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah persaksian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasul mengisi Ramadan beliau. Sayyidah Aisyah menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasul itu adalah orang yang paling murah, dan kemurahan Rasul itu lebih-lebih berlipat-lipat pada bulan suci Ramadan. Kemurahan di dalam seluruh aspek. Dalam bacaan Quran, Rasul berlipat pada Ramadan. Salat-salat sunnah beliau berlipat pada Ramadan. Dan juga sedekah beliau kepada para sahabat dan orang-orang yang ada di sekitar beliau juga berlipat. Maka ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, menjadi satu kesatuan untuk memastikan Ramadan kita itu membawa kebaikan dan terisi dengan segenap kemuliaan, adalah dengan memperbanyak berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sebabnya sering para ulama membahas tentang puasa bersamaan dengan membahas tentang zakat. Kita tahu rukun Islam yang ketiga dan keempat adalah zakat dan puasa. Zakat dan puasa dalam satu tarikan nafas. Itu sebabnya banyak di antara kita yang mentradisikan untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya pada bulan suci Ramadan. Itu tidak salah. Dan bahkan insya Allah semua kebaikan yang mendapatkan pahala besar itu, berzakat, berinfak, bersedekah, ketika dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka pahala dan ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekitar kita, para pemirsa, terbentang luas lahan untuk berbagi. Banyak di antara saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan. Rasanya sulit kita sebagai bangsa, sebagai umat, menjadi umat yang hebat, umat yang maju, bangsa yang besar, kalau masih ada banyak saudara-saudara kita yang tersia-siakan. Oleh karena itu, Ramadan ini selain untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah dalam bentuk saum, membaca Al-Quran, tadarus, bertarawih, beristighfar, membersihkan jiwa, membersihkan hati, juga pada saat yang sama haruslah menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk memberi dan berbagi. Di dalam salah satu firman Allah yang mengungkap karakteristik orang-orang yang bertakwa, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa fir riqab. Karakter orang bertakwa itu adalah
dia suka memberi dan berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Ketika Anda memberi, maka pada saat itulah malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ia yang menginfakkan hartanya itu ganti. Dan ganti dari Allah tidak pernah kecuali ganti yang terbaik dan berlipat-lipat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memurahkan hati kita untuk selalu melihat ke sekitar kita dan berbagi kebaikan kepada yang membutuhkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Gimana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbab. Ma, kok pakai kongbab sih? Kongbab baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbab. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab enak. Makan nasi kongbab dulu yuk. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbab. Ma, kok pakai kongbab sih? Kongbab baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbab. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab enak. Makan nasi kongbab dulu yuk. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu-lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu-lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Gimana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Semarakan suasana hari raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apa dah saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Saya dah sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang
ambil reken sekis macam mana ni. Action. Di mana sekarang? Aku dah solid budak ni. Cepat pula kau datang. Lepaskan. Pergi kau. Hingga horor. Saya ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang bercakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu dah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di JAK TV. Acara ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kita kembali lagi ya di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Wah, ini suara-suaranya beda nih karena udah buka puasa ya pasti ya. Iya benar, lebih ceria gitu, lebih semangat. Saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang ada di studio dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa kalau bisa berbukalah dengan yang manis dan semoga buka puasa Anda hari ini juga ditemani dengan orang-orang manis yang ada di sekitar Anda. Amin. Nah, ini masih dengan tema kita hari ini, wanita penghuni surga. Sebelum kita sudahi program hari ini, Bu Siti, ada nggak kesimpulan yang bisa kita ambil gitu, pesan inti dari wanita penghuni surga supaya kita termasuk ke dalamnya? Ya, kesimpulan wanita penduduk surga itu termasuk tadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Jadilah wanita-wanita yang punya keimanan yang kuat, yang senantiasa beramal soleh, pasti Allah akan sediakan surga Firdaus baginya. Tadi dalam Quran, Kafiyah, pemirsa 107-108, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Jadi jadilah wanita yang mempunyai iman yang kuat, jadilah wanita yang senantiasa beramal soleh, tentunya kita menjadi penduduk surga. Dan kata Rasulullah, jadilah wanita-wanita yang memiliki sifat atau pribadi yang baik, afsus salam, buat imut to'am, wasilu arham tatrul jannah tapi salam. Yaitu seorang wanita yang senantiasa memberikan salam pada siapapun yang kalian kenal atau tidak kalian kenal. Mantap. Dan memberi makan orang yang lapar dan bersilaturahim, menjalin hubungan silaturahim, niscaya kamu masuk surga dengan penuh keselamatan. Amin, amin ya robbal alamin. Mantap. Terima kasih banyak Ibu Siti untuk penjelasannya, dan pastinya juga saya ingin berterima kasih kepada semua teman-teman yang ada di studio, dan pastinya juga untuk para sponsor kita hari ini. Ada dari Abinaya Tour and Travel dan juga wardrobe yang saya kenakan ini by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel. Selain itu ada juga Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pastinya juga Geprek Bensu, harga hemat rasa lezat. Terima kasih banyak ya, dan untuk terakhir ini udah ada Melin yang siap mau nyanyi lagi untuk kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beramal soleh silakan, rajin ibadah silakan, bila ikhlas kita kerjakan, pahala yang kita dapatkan. Pelit dan sombong gak boleh, malas ibadah gak boleh, sudah pasti berdasar. Begitu Pak Ustadz berkata, silakan, silakan, di tanganmu semua pilihan. Silakan, silakan,
Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh